Kami hanya ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami hanya ingin menaikkan syukur kami. Kami hanya ingin membawa pujian kami bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. We give you praise. Kami sanjung Engkau. Kami tinggikan Engkau. Kau terlalu baik dalam hidup kami. Berapa di antara Bapak Ibu yang mengalami kebaikan Tuhan? Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat? Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Kami bawa pujian bagi Engkau. Let's sing together. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Oh, dan ku datang menyembahmu
ku sembah, Kau ku tinggikan Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak. Amin. Amin. Nyanyi pujian pujian bagimu namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu
Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Allah Bapa, Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Sekali lagi, Allah Bapa, Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang
puji, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Boleh kita angkat kedua tangan kita bagi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, meninggikan Raja di atas segala raja. Suatu kehormatan. Di tempat ini kami tinggikan Engkau. We lift our hand on high, Engkau. Amin. Amin. percaya Engkau di tempat ini. Ketika kami menyembah, kuasa-Mu tercurah dengan luar biasa. Kau sedang menyembuhkan, sedang mencurahkan kuasa-Mu, karena Engkau tamu istimewa di tempat ini. We give you praise, Lord. We give you honor here. Holy Spirit moves upon this place. In Jesus' name. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Amin.
Kau layak kami tinggikan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renung. Kami renungkan kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka padamu. Kau selalu baik Tuhan. Kami mau bernyanyi buat Engkau.
biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Karenamu, pada zaman dulu ketika setiap imam, setiap umat Tuhan, setiap orang-orang yang melayani, sebelum mereka melakukan semua tugasnya, sebelum mereka pergi berperang, sebelum mereka melakukan apa aja, ada kuasa pengurapan minyak yang dicurahkan, yang diurapi atas setiap anak-anak Tuhan, atas setiap hamba-hamba Tuhan, atau setiap pemuka-pemuka, bahkan raja yang akan diangkat pada zaman dahulu. Nah, suatu ketika ada seorang nabi yang datang dan dia diutus untuk pergi ke satu daerah, datang ke satu keluarga untuk mengurapi salah satu dari orang yang ada dalam rumah itu, to be a king of Israel. Dan firman Allah berkata, nabi ini kemudian pergi dan diadakanlah perhelatan pada saat itu. Seluruh keluarga anak-anaknya hadir, tapi salah satunya tidak hadir karena dia mungkin tidak masuk hitungan. Tetapi Alkitab mencatat, dari kita masih dalam kandungan ibu, dia sudah pilih kita. Dia sudah tetapkan kita. Dalam Yeremia 1 dikatakan, dia sudah tetapkan kita selagi kita masih dalam kandungan. That's why Alfa dan Omega, sebelum kita lahir, Tuhan sudah persiapkan kita. Tuhan sudah tahu jauh sebelumnya. Dan kemudian ketika kita mengalami pertumbuhan, bahkan perjalanan dalam hidup ini, ada pilihan yang diberikan kepada kita. Tapi pilihan Tuhan tetap atas setiap kehidupan kita. Dari sekian banyak keluarga anak-anaknya, Daud terasing dan tidak terpilih. Tapi jika Tuhan sudah merencanakannya, kuasanya sanggup bekerja. Suatu waktu ketika setiap kakak-kakaknya yang hebat berdiri, tidak pernah ada suara yang bilang, bangkit urapi, dia adalah yang akan menjadi raja. Padahal kakak-kakaknya sudah biasa berperang, sudah biasa angkat senjata, badannya tinggi besar, badan proporsinya bagus, dan punya pengalaman untuk berperang. Secara kehebatan, secara estetik badan, secara pengalaman, Daud tidak masuk hitungan. Tapi beda dengan pilihan Tuhan, dia selalu tertarik dengan orang yang biasa, tapi memiliki hati yang luar biasa. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Tuhan memilih setiap orang. Dia tidak pandang kita siapa, berapa umur kita, apa masa lalu kita, dari mana kita berada. Dia mencari orang yang ingin dia urapi. Alkitab mencatat kemudian dalam Samuel dikatakan seperti ini. Dalam 1 Samuel 16 ayat 13 berkata seperti ini. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Bapak Ibu lihat promosi
itu datang ketika kuasa urapan Tuhan turun. Setuju boleh katakan amin. Saudara, promosi jalan terbuka. Kadang-kadang kita bisa berusaha dengan kemampuan kita. Tapi ketika kita melibatkan kuasa Allah, engkau akan melihat terobosan, bahkan intervensi surga turun menyertai setiap kita. Setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Urapan Allah itu tidak hanya untuk kita diurapi menjadi orang percaya. Urapan Allah itu juga turun dan menyertai kita di dalam segala pekerjaan kita, segala tantangan yang kita hadapi, segala kesulitan hidup, segala sakit penyakit apapun itu, segala jalan tertutup. Alkitab mencatat ketika urapan Allah, yaitu roh ruah yang dari tempat maha tinggi turun, Anda akan melihat kuasa yang tidak terbatas turun memenuhi setiap kehidupan kita. Alkitab mencatat promosi itu datang dari Tuhan. Sepakat boleh katakan amin. Dia berkata bahwa Daud mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Bagaimana kita tahu kalau ini dipromosi? Bapak Ibu, kalau Anda lihat ketika Daud bertemu dengan Goliat, kakak-kakaknya adalah prajurit-prajurit yang berperang. Bagaimana kita tahu kalau Tuhan meninggikan Daud? Karena ketika Daud ketemu Goliat, kakaknya bilang, "Kamu mau ngapain di sini? Mau tunjukin jago? Kamu kan cuma buat antar-antar makanan." Anda lihat sikap hati kakaknya memang sudah tidak menyukai Daud. Sebab itu dia satu-satunya yang dikirim di daerah tempat yang sunyi. Anda lihat, tidak peduli orang mau tutup jalan kita seperti apa. Setuju boleh katakan amin. Tidak peduli kita ada di tempat yang orang bilang tempat basah atau tempat kering. Di sini banyak berkatnya. Di sini banyak jalan terbuka. Kemudian di sini enggak, tidak peduli Bapak Ibu. Kalau urapan kuasa Tuhan turun, engkau akan melihat jalan mungkin masih tertutup, tapi akan datang waktunya kuasa urapan Allah itu menuntun kita, dan engkau akan melihat pintu-pintu yang dahsyat. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Sebab itu Daud, dia hanya menunggu. Saudara, kalau baca Mazmur, Anda boleh lihat sikap hatinya. Dia nyanyi, mau dalam keadaan tertutup jalan, mau dikejar musuh seperti orang gila kadang, dia sembah Tuhan. Saudara, Anda lihat, itu sebabnya urapan kuasa Tuhan tidak bisa tertahan atas hidupnya. Mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya sejak hari itu dan seterusnya. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Saudara lihat, dia belum ada tahta, belum lihat dia menang melawan bangsa-bangsa dan dielu-elukan, belum. Tapi saudara lihat, the power of Holy Spirit, kuasa urapan Tuhan itu sudah turun atas hidupnya. Dan Alkitab mencatat Roh Allah sudah berkuasa. Dia belum berperang, dia belum ada di tempat-tempat yang sulit. Bapak Ibu, jangankan kita di tempat yang sulit, kita belum mengalami kesulitan pun, kalau Roh Allah turun atas kita, kau akan melihat kuasanya yang luar biasa. Setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saya ingin bersaksi tentang Papa. Papa datang dari Bandung. Happy birthday Papa. Bapak Ibu, suatu waktu Papa kena serangan jantung padahal sedang jalan liburan ke Singapura. Dan kemudian kena di sana. Jadi tidak ada persiapan apa-apa. Saudara,
Saya ingat itu saya dan suami gak bisa pergi ya. Adiknya mau pergi antara salah satu. Saya ingat di belakang pintu. Saya nangis. Gak berhenti. Kita doa. Nangis. Gak berhenti saudara. Dan itu kondisinya sangat kritis. Di saat nangis itu justru saya tulis lagu. Bukan saya tulis ya, tiba-tiba lagu itu terus. Bahwa Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu teramat baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, teramat baik. Kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, teramat baik. Kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Melewati beberapa hal-hal yang sulit, dokter Singapura aja kaget dan dinyatakan papa sehat, sembuh sampai hari ini. Yesus, kita luar biasa. Amin. Suatu waktu saya di rumah lagi ngepel-ngepel, Bapak Ibu. Tiba-tiba saya ngerasain sesuatu. Saya masuk ke ada gudang di situ. Saya nangis. Saya tutup, saya berlutut. Saya nyembah. Tiba-tiba ada satu lagu dan yang saya ingat siapa? Saya ingat Febri. Saya ingat suaminya. Saya nangis, gak berhenti sambil lagu itu dinyanyikan. Gak berhenti sambil dan saya kasih tahu Febri. Dan lagu itu nanti akan dinyanyikan oleh anaknya di album anaknya. Dan beberapa waktu kemudian Febri mengalami, saya bilang sama Febri, saya ingat your husband. Saya gak tahu kenapa. Saya doa lagu ini terus sambil nangis. Dan ternyata beberapa waktu kemudian suami mengalami badai yang tidak mudah. Bapak Ibu, hampir sebulan saya bilang, Feb, puasa, doa, kita sepakat. Febri ada di Jepang, harus pergi untuk beberapa urusan dan tidak bisa di cancel. Teman-temannya tanya terus, kok kayak gak makan-makan? Dia puasa karena dokter vonis suaminya. Saudara tahu. Dan saya melihat ada kekuatan yang sangat luar biasa. Saya ingat waktu healing worship, dia pengen supaya bisa hadir di healing worship. Dan Tuhan jawab. Saudara, ada satu hal lagi yang dulu anaknya kena jantung bocor. Kerinduannya, saya pengen hadir, saya ingin melayani pada healing worship. Tuhan jawab. Dokter bahkan di Malaysia, kalau gak salah apa Singapura bilang, jantungnya kemudian tidak bocor. Dan ketika suami, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dan kemudian kedua kalinya dokter katakan suaminya mengalami sakit yang parah, yang serius. Dia berpuasa, tidak berhenti. Saya bilang, Feb, kita tidak bisa buat apa-apa. Tapi kuasa Tuhan bisa menjangkau. Setuju, boleh katakan amin. Saudara, dokter boleh hebat di bidang itu. Tapi masih ada Tuhan yang masih bekerja. Yang setuju boleh katakan amin. Alkitab mencatat bahwa kuasanya tidak ada batasnya. Dia katakan bahwa dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus Tuhan still the same. Kemarin dia tolong orang, kemarin dia sembuhkan orang, kemarin orang lumpuh
kamu berjalan, orang buta melihat. Today and tomorrow and the future, He is the same Jesus. Setuju boleh katakan amin. Sehingga kesulitan demi kesulitan dilewati. Saudara, ketika datang di healing worship sebelum mulai, saya masih ingat jelas. Masih di depan pintu, masih jauh, dia sudah nangis sampai berlutut di ruang di mana kita ada ruang sebelah untuk ganti. Nangis luar biasa, kami berlutut mendoakan. Saudara, orang yang berlutut, engkau akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Orang yang mengangkat tangan, engkau akan melihat Tuhan turun tangan. Setuju boleh katakan amin. Beberapa waktu kami ketemu dengan suaminya, dan puji Tuhan, semua dalam keadaan baik. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, saya percaya tangan Tuhan, kuasanya luar biasa. Apa arti urapan? Urapan itu artinya kuasa dari surga yang dicurahkan atas setiap umat manusia. Ketika Yesus naik ke surga, dia mengirim Roh Kudus. Sebab itu arti kata Kristus artinya yang diurapi. Saudara, kuasa urapan ketika dia turun mengalir dalam hidup kita, engkau akan melihat kita sama menghadapi masalah, sama menghadapi kesulitan. Masih bisa nangis, bisa. Masih bisa takut, bisa. Masih bisa panik, bisa. But when the Spirit of the Lord upon you, engkau akan melihat ada kekuatan di luar kekuatan kita. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dan urapan ini bukan hanya untuk hamba-hamba Tuhan, untuk setiap orang. Alkitab mencatat, saudara, dalam Yesaya 61, mungkin bisa ditayangkan, dicatat dengan jelas. Yesaya 61 ayat 1 sampai ke 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah apa? Mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang remuk hati. Anda lihat, kalau Anda kecewa, Anda terluka, Anda down, the Spirit of the Lord comfort you. Amin. After COVID, ada banyak orang yang terluka, bukan hanya dikecewakan orang, but so many problem in financial, pekerjaan, dalam hubungan, dalam segala hal. We need Holy Spirit. Kita perlu urapannya. Setuju boleh katakan amin. Urapan itu akan comfort our heart, our soul, our spirit. Bahkan dalam Yakobus berkata seperti ini, jika ada orang yang sakit, panggil hamba Tuhan, oleskan minyak, dan di dalam nama Tuhan Yesus dikatakan orang itu akan disembuhkan. Bahasa aslinya bukan sakit fisik, tapi roh. Kita yang kadang-kadang lelah dengan badai, kadang-kadang kita capek untuk datang kepada Tuhan, untuk berdoa. Kadang-kadang kita kehilangan kerinduan untuk beribadah, untuk melayani, atau untuk menyembah Tuhan. Biarkan Roh Kudus mengalir, refresh. Dia akan segarkan roh kita, dia akan kuatkan kita. Saya selalu taruh ukuran. Kalau dulu saya sedang ngalamin badai yang susah, mungkin Bapak Ibu juga, bukankah kita akan cari Tuhan? Setuju boleh katakan amin. Bukankah kita akan kejar Tuhan? Dan yang menjadi ukuran yang saya selalu ingat, kalau badai itu sudah tidak ada di depan kita, bukankah kita akan semakin mencari Tuhan? Untuk apa? Untuk berterima kasih. Cuma mau bilang, Lord, thank you. Amin. Banyak kali yang terjadi ketika tidak ada badai di depan kita, kita kehilangan keinginan untuk datang menyembah Tuhan, untuk datang membangun hubungan dengan Tuhan.
Holy Spirit is a person. Dia pribadi. Dia hidup, saudara. Orang yang membangun hubungan dengan Tuhan. Engkau akan melihat seperti saluran pipa kuasa Allah turun tanpa kita sadari. Setuju, boleh katakan amin. Itu yang kami lihat setiap hari. Setiap jalan yang sulit, setiap jalan yang tertutup last minute, ada jalan terbuka. Saudara, setuju, boleh katakan amin. Dikatakan Roh Kudus itu untuk apa? Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Merawat orang-orang yang remuk hati. Kemarin papa dari Ibu Della ngalamin patah di bagian sini, ngalamin drop, menjalani operasi, dan juga menjalani kondisi dirawat berkali-kali. Bahkan sampai, mohon maaf, bicaranya ngawur. Jadi seperti linglung. Saudara, saya bilang doa, puasa, doa, sembah Tuhan. Kami kirimkan doa lewat video call, saudara. Biasanya papanya sudah susah jawab, biasanya beberapa waktu. Sudah gak kenal orang kadang. Sudah agak hilang kesadaran. Begitu kami kirim di WA, papa lo bisa bilang amin, amin, amin. Papanya pikir itu video call. Kemudian cek ke dokter. Jangankan jalan ya. Jangankan ngomong, kesadaran aja udah mulai hilang-hilang. Dan kemarin dikirimkan foto dari dokter. Papanya angkat jempol, sudah duduk. Yesus, kita luar biasa. Setuju, boleh katakan amin. Sampai saya bilang, Mandela, kamu disayang Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, setiap kita disayang oleh Tuhan. Boleh kita katakan yes. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. When the Spirit of the Lord, ketika Roh Allah turun atas hidup kita, kuasanya tidak bisa dibatasi. Anda akan dipulihkan, Anda akan dibangunkan dari tidur, Anda akan dikuatkan, Anda akan diberi perlindungan Allah. Ketika urapan Allah turun dalam setiap kehidupan kita, Dia bilang Dia akan memelihara orang-orang yang remuk hatinya. Kadang kita down, kadang kita lemes, kadang kita gak mampu, dan kadang itu kemudian membuat kita mengalami kemunduran rohani. Bahkan juga kita yang semakin mungkin down dan membuat kita berhenti untuk apa aja, saudara. Tapi Tuhan bilang apa? Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua yang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk apa? Ganti kain kabung. Biarkan tahun ini kita tutup. Biarkan tahun ini kita tutup dan melihat Dia ganti duka cita kita. Dia ganti penderitaan kita menjadi sukacita yang luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Boleh minta di bawah, mungkin didoakan di bagian belakang. Terima kasih. Bapak Ibu, hari ini ada di antara saudara yang rindu. Biar urapan yang dahsyat dari tempat yang maha tinggi itu mengalir dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara, Alkitab mencatat orang yang diurapi, engkau akan mampu berdiri dalam segala hal. Setuju? Boleh katakan amin. Alkitab mencatat orang yang mengalami kuasa dari tempat yang maha tinggi, engkau akan melihat kuasanya yang lebih dahsyat lagi terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya, setuju? Boleh katakan amin. Mungkin ada yang bertanya, apakah kita perlu dipenuhi lagi dengan Roh Kudus every day? Amin.
Minggu kemarin Selasa, ada orang yang bukan Kristen menerima Yesus. Mari kita beri tepuk tangan itu. Bukan hanya satu orang. Sejak malam mujizat, ada banyak orang yang bahkan mereka bukan Kristen menerima Yesus. Mari kita beri tepuk tangan itu. Dan minggu lalu hari Sabtu ya, ada 5 orang mengalami lahir baru. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara, karena saya percaya bahwa Tuhan itu nyata. Setuju, boleh katakan amin. Berapa di antara saudara yang mungkin kita tidak mengalami masalah, tapi urapan Allah itu, Dia bukan hanya menyertai kita saat masalah. Urapan Allah itu menyertai kita, bahkan diutus kita untuk ketemu dengan orang-orang, dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang akan diselamatkan. Dan urapan Allah yang Anda terima, yang akan mengalir di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah anak kita, suami kita, dimanapun Anda berada. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. When the Spirit of the Lord turun dalam setiap kehidupan kita, Anda akan melihat urapan yang dahsyat bekerja. Berapa di antara saudara yang rindu? Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Amin. Saya adalah orang yang dari dulu saya selalu rindu, Tuhan penuhi saya. Karena saya tahu di luar Tuhan, saya dan saudara kita tidak mampu diubahkan setiap hari. Benar Bapak Ibu? Roh Kudus menolong kita. Ketika kadang kita sudah lemah, drop down. Mungkin saudara kesal, jengkel, pemarah, tidak ada jalan keluar. Mungkin divonis sakit dan yang lain. Tapi saat Roh Kudus turun mengurapi kita, engkau akan lihat He is our comforter. Dia teduhkan kita, Dia kuatkan kita. Bahkan urapan itu kata Daud, Mazmur 20 ayat 7, Roh Allah mengurapi aku dan memberikan apa? Kemenangan. Kemanapun aku pergi, kemanapun saudara berada, di tengah pekerjaan engkau akan lihat Tuhan buka jalan. Engkau akan lihat keterbatasan Anda digantikan oleh kuasa yang dahsyat. Ketika dokter vonis, ketika ada masalah di tengah hubungan, apapun itu, biarkan kuasanya mengalir. Boleh kita lihat tangan-tangan yang terangkat. Boleh saya jemput kita bangkit berdiri. Amin. Roh Kudus mengalir di tempat ini. Amin. 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 We give you praise, Lord. Amen. We welcome you, Holy Spirit.
kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lagi mengalir kuasa dari tempat Maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Melalui lagu ini Tuhan katakan bahwa ketenangan aja hanya di dalam Tuhan. Dan ada satu firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi Tuhan memilih kita semuanya. Tuhan menyayangi kita semuanya. Dan tidak ada satupun saudaraku yang tidak Tuhan pilih. Dan yang tidak Tuhan sayang. Tuhan pilih dan sayang kita semua. Bahkan Dia katakan kita akan pergi menghasilkan buah. Berarti Tuhan ada buat setiap kita. Dia sanggup memberkati kita semua. Dia sanggup memulihkan setiap kita. Bahkan dikatakan apa yang kamu minta kepada Bapa, dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika hari ini kita berseru malam ini, kita minta kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan pulihkan keluarga, Tuhan pulihkan bisnisku. Kita percaya malam ini, ketika kita berseru, Tuhan akan jawab, Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Percaya, percaya saudaraku, sebab Tuhan telah memilih kita, Tuhan menyayangi kita. Bahkan malam ini Dia akan melakukan mujizatnya yang luar biasa. Dia menyembuhkan, Dia memulihkan kita. Bahkan ketika kita menerima pengurapan daripada Tuhan malam ini, saudara akan melihat kuasa-Nya akan mengalir dengan dahsyat. Dan saudara akan melihat bagaimana Tuhan akan mengangkat engkau seperti Tuhan mengangkat Daud. Bukan hanya Dia memilih, Dia menetapkan Daud menjadi raja, tapi Tuhan menyertai dan Tuhan menggenapi, saudaraku, apa yang Tuhan telah tetapkan kepada Daud. Malam ini, ketika kita percaya sepenuhnya dan kita menerima pengurapan dari Tuhan, dan percayalah malam ini kuasa-Nya akan mengalir. Perbuatan Tuhan yang ajaib akan dinyatakan. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bahkan saudara akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat. Saudara pulang dari tempat ini, saudara mengalami mujizat yang dahsyat. Dan malam ini saudara ingin mengalaminya, angkat kedua tanganmu. Dan izinkan saya berdoa bersama istri saya buat saudara. Dan percayalah ketika kita berdoa, sepakat mujizatnya akan dinyatakan. Saudara ingin didoakan, saudara bisa maju ke depan, dan kita akan berdoa di dalam nama Yesus. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Saudara yang rindu untuk diurapi oleh Tuhan, Anda boleh bersama-sama didoakan di tempat ini. Amin. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Amin. Biar urapan Allah mengalir di tengah-tengah kami. Engkau yang rindu untuk mengalami urapan Allah, kami undang Anda maju ke depan. Biarkan kuasa Tuhan turun, memberi kekuatan, mengalir kuasa
kuasa Tuhan mengalir. Engkau disembuhkan, Bu. Sembuh dalam nama Yesus. Kuat dalam nama Yesus. Bisa melayani Tuhan, bisa ikut Tuhan lagi dalam nama Yesus. Jalan dalam nama Yesus. Darah Yesus mengalir. Darah Yesus, jalan-jalan sehat. Angkat tangan dua-dua, angkat tangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Darah Yesus mengalir. Darah Yesus mengalir, menyembuhkan dalam nama Yesus. Setiap penyakit stroke, go di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pulih, pulih dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan mengalir. Oh Rabaya Shanda, Ratakaya Rabaya Shanda. Kuasa Tuhan, kami tidak bisa menyembuhkan. Kami tidak bisa menyembuhkan, Bu. Tapi Yesus bisa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Kau yang rindu, biar urapan Allah itu turun. Oh Rabaya Shanda, Ratakaya. Mari angkat tanganmu buat mereka yang sedang membutuhkan. Dalam nama Yesus, urapan Allah turun atas hidup ibu. Setiap penyakit apapun itu, go, tinggalkan ibu. Dalam nama Yesus, kami perintahkan darah Yesus mengalir, kuasa Tuhan mengalir. Jalan lagi. Go Rabaya Shanda Ratakaya. Dalam nama Yesus, ibu sudah sehat. Ibu sudah sehat. Coba jalan, jalan dalam nama Yesus. Jalan dalam nama Yesus. Biar amin. Oh Rabaya Shanda Ratakaya Shanda. Biar kuasa urapan Tuhan turun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pengurapan Allah turun dalam nama Yesus. Adaku, amin. Mari angkat pujianmu bagi Tuhan. Allah, adaku dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya. Kuasamu mengalir, tidak ada yang terlewatkan. Amin, sama-sama. Ada kuasa, amin. Darahmu. Kita percaya kuasanya, urapannya turun, urapannya mengalir dari anak kecil, remaja, pemuda, orang tua, dewasa, lanjut usia, mengalami kuasa Allah. Amin. Kami percaya Tuhan. Darah anak hamba Allah. Amin. We give you praise. Kami percaya di tempat ini tidak ada satupun yang terlewatkan, maupun Bapak Ibu yang menyaksikan secara streaming nanti. Kami tahu kuasa urapan Tuhan mengalir bahkan atas setiap keluarga kami. We thank you Father. We give you glory. Kau sudah memulihkan, menyembuhkan, memberkati, mencurahkan rahmat. Urapan Allah yang turun kepada Daud turun
kepada setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya, katakan Amin. Beri Boleh kemuliaan kita buat beri tepuk Tuhan. tangan yang terbaik. Puji Tuhan, silakan Amin. duduk Bapak Ibu Saudaraku. Dan kini saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebagai tanda cinta kasih kita kepada Tuhan. Dan persembahan kita itu adalah bagian daripada ibadah. Dan itu merupakan penyembahan kita juga yang terbaik kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memberikan yang terbaik. Sebelum dibagikan kita akan berdoa. Ya. Jadi juga ada barcode, nanti Bapak Ibu Saudaraku juga bisa nanti pakai men-scan barcode ini untuk mentransferkan ke rekening. Juga doakan juga untuk semua kebutuhan untuk gereja di lantai 36 yang akan kita mulai pakai. Dan doakan supaya semua yang diperlukan seperti sound system, alat musik, lighting, juga kursi, juga kamera, supaya semuanya boleh tersedia dan kita boleh ibadah dengan semua dan kita bisa melakukan semua dengan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebagai tanda cinta kami, sebagai tanda kasih kami kepada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, apa yang kami berikan kepadamu sebagai cinta dan kasih kami kepadamu. Aku percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami semua dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk memberi, katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, berikan yang terbaik. Dan kita akan memuji dan tetap menyembah Tuhan. Layak dipuji, disembah, berkuasa dulu, sekarang dan selamanya. Aja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kau yang berkata
Mari kita akan akhiri ibadah pada malam ini. Dan mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau luar biasa. Engkau sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib atas kami. Kami percaya kami pulang bawa kemenangan. Kami pulang bawa mujizat. Kami pulang. Kami tahu bahwa kami sudah disembuhkan. Dipulihkan rumah tangga kami. Dipulihkan bisnis kami. Bahkan kami tahu kami menerima janji Tuhan. Kami pulang sekali lagi, kami mengalami kebaikan Tuhan. Sama Tuhan, angkat kedua tanganmu. Layakkan hamba-Mu Tuhan untuk melepaskan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai kita sekarang.